Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nuramanah dengan NPM 212201032. Di sini saya mewakili kelompok tutor 3 mata kuliah biomedik dasar dengan materi lemak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan hasil materi yang telah kami diskusikan bersama dengan hasil PPT. Makalah biomedik dasar kelompok 3 dengan judul lemak. Disusun oleh yang pertama ada Citra Amelia Dewi, yang kedua ada Refsi Mariska, yang ketiga Devi Anggraini, yang keempat Devinta Berlian Pitaloka, yang kelima Dewi Nuramanah, yang keenam Elsa Sabrina Nugroho, yang ketujuh ada Endar Meliana, yang kedelapan ada Endar Wina Destriani, yang kesembilan ada Ervina, yang ke-10 ada Fauzia Khairunisa, dan yang ke-11 ada Fevi Anifa Khairunisa. Definisi makronutrien, mikronutrien, dan metabolisme. Makronutrien merupakan zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar untuk berlangsungnya metabolisme normal tubuh yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Selain sebagai sumber energi utama dalam tubuh, makronutrien juga berfungsi sebagai penyokong struktur tubuh, pelarut vitamin, dan membantu dalam proses hantaran saraf. Yang kedua, definisi dari mikronutrien merupakan zat gizi yang diperlukan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi. Dan yang ketiga adalah definisi atau pengertian dari metabolisme, merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah definisi pengertian lemak atau lipid. Lipid merupakan komponen bahan makanan yang biasa disebut minyak atau lemak. Sebenarnya, dua hal tersebut tergantung apakah suhu kamar bahan pada keadaan cair atau padat. Jika suhu kamar cair, maka diklaim sebagai minyak. Jika sebaliknya, dalam keadaan padat, hal tersebut dapat disebut lemak. Lemak secara kimiawi tersusun dari sekelompok senyawa yang tidak sinkron. Di dalam bahan kuliner, lemak berasal dari dua bentuk, yaitu berbentuk tampak atau visible, serta yang tidak tampak atau invisible. Lemak yang tampak contohnya mentega, margarin, minyak goreng, dan sebagainya. Lemak yang tidak tampak misalnya terdapat dalam berbagai makanan seperti daging, kacang tanah, susu, telur, dan sebagainya. Fungsi lemak atau lipid. Yang pertama, lemak atau lipid berfungsi menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air ion, molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga, lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K sebagai penahan guncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Yang keempat, lemak atau lipid sebagai sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan komponen yang membentuk membran semua jenis sel. Fungsi lemak atau lipid selanjutnya yang nomor 5 yaitu sebagai hormon yang mengatur komunikasi antar sel dan sebagai vitamin yang membantu regulasi proses biologis. Dan yang keenam, sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi biologis yang penting dilibatkan dalam sistem pemeliharaan membran untuk transport lipid
dan sebagai prekursor vitamin D3, asam empedu, adrenal, dan kortikosteroid. Dan yang ketujuh, dari aspek teknologi, lipid bertindak sebagai pelicin makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Klasifikasi lemak atau lipid. Lemak berdasarkan ikatannya, yaitu ada lemak dan minyak. Lemak dan minyak keduanya merupakan trigliserida. Lemak umumnya diperoleh dari hewan yang berwujud padat pada suhu ruangan yang tersusun dari asam lemak jenuh. Sedangkan minyak pada umumnya diperoleh pada tumbuhan yang berwujud cair pada suhu ruang tersusun dari asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Klasifikasi lemak yang selanjutnya, lemak berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada lemak nabati. Lemak nabati berasal dari tumbuhan, mengandung lemak tak jenuh dan tidak mengandung kolesterol. Didapat dari kelapa, kemiri, alpukat, durian, dan sebagainya. Lemak nabati juga berfungsi untuk menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan pertumbuhan jenis kanker. Yang kedua ada lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan. Lemak hewani mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang didapat dari berbagai makanan seperti daging, telur, susu, keju, dan mentega. Lemak hewani mengandung kolesterol yang tinggi dan akan menimbulkan berbagai penyakit akibat kolesterol yang tinggi. Kecakupan gizi pada lemak. Lemak atau lipid merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh karena berfungsi menyediakan energi paling besar dibandingkan gizi lainnya, yaitu sebesar 9 kalori per gram dan berfungsi melarutkan vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kebutuhan minimum sehari-hari 10 gram dan yang dianjurkan adalah 80 gram. Lemak dalam makanan dalam bentuk triacylglycerol. Selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Metabolisme berperan mengubah zat makanan seperti asam amino dan asam lemak menjadi senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan seperti sumber energi. Proses metabolisme yang terjadi di dalam seluruh jaringan tubuh terjadi pada kondisi yang sama atau kondisi reaksinya memerlukan persyaratan resiko kimia serta kimia yang banyak berbeda satu sama dengan yang lainnya, menurut Swarsana 2012. Lemak dianggap oleh banyak orang seperti komponen diet yang harus dikurangi. Akan tetapi, hal ini tidak menguntungkan bagi kesehatan karena lemak dalam jumlah tertentu biasanya sekitar 30% dari energi total diperlukan untuk menjalankan fungsinya dalam tubuh dengan baik. Sumber lemak biasanya terdapat banyak dari sumber hewani. Metabolisme lipid atau lemak adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dibaca sebagai energi dan nantinya disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah gangguan tubuh akibat kekurangan dan kelebihan lemak. Kekurangan lemak, aktivitas fisik yang tinggi akan memecah energi dalam cadangan lemak untuk digunakan. Namun, aktivitas yang rendah akan semakin menumpuk cadangan lemak dalam tubuh yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Kurang mengonsumsi lemak yang terkandung makanan juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi wanita. Wanita dengan kadar lemak yang sangat rendah cenderung jarang atau tidak menstruasi akibat produksi hormon estrogen yang tidak mencukupi atau tidak seimbang. Selain itu, lemak merupakan salah satu sumber cadangan energi tubuh. Bila kadarnya begitu rendah, maka akan mengalami kelelahan akibat kegiatan fisik terhambat. Dan yang terakhir adalah kelebihan lemak. Penumpukan lemak ini dapat menyebabkan obesitas yang merupakan sumber dari berbagai penyakit membahayakan seperti penyakit jantung, stroke, dan paru-paru. Konsumsi kuliner berlemak secara berlebihan pula bisa menaikkan potensi pertumbuhan kolesterol pada darah.
Masalah yang mengancam kesehatan akibat kelebihan minyak lemak, yang pertama ada obesitas, yang kedua ada kerusakan dinding arteri, yang ketiga ada kolesterol tinggi, yang keempat ada sembelit, yang kelima ada meningkatkan risiko kanker, dan yang terakhir ada kerusakan otak. Begitulah penjelasan mengenai materi tentang lemak dari kami. Kami cukupkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.